Kejahatan neraka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencegah kita berdoa. Iblis akan menggunakan kebohongan untuk menghentikan kita dari berdoa. Dia menggunakan informasi yang salah, kesenangan, dan kemalasan untuk menghentikan kita berdoa. Dia menggunakan jadwal yang sibuk, para guru palsu, dan televisi untuk menghalangi kita berdoa. Dia juga dikenal menggunakan kebenaran. Walaupun kelihatannya aneh, iblis tidak ragu untuk mengatakan kebenaran jika menurutnya hal itu akan meyakinkan kita bahwa kita tidak seharusnya berdoa. Berikut adalah beberapa pernyataan yang akan digunakan iblis untuk menghentikan kita dari berdoa. 1. Kamu tidak layak. Berapa kali kita mengatakan pernyataan ini kepada diri kita sendiri? Untungnya bukan itu intinya. Dalam Mazmur 130 ayat 3 mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun akan bertahan jika Tuhan mengingat kesalahan kita. Tuhan tidak berurusan dengan orang yang sempurna. Setiap orang telah berbuat dosa dan tidak seorang pun yang benar, seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 10. Ada himne lama yang berbunyi, Kristus menerima orang berdosa, bahkan aku dengan segala dosaku. Jadi menjadi tidak layak bukanlah alasan. Dalam Mazmur 103 ayat 14, memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi rendah hati dan tidak memiliki ilusi tentang kita. Ketika kita berdosa, hanya kita yang terkejut. 2. Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Yesus memberitahu kita dalam Matius 6 ayat 8 bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta apapun kepadanya. Kemudian Dia melanjutkan memberi kita doa Bapa kami. Menyadari bahwa Tuhan mengetahui apa yang Anda inginkan sebelum Anda berdoa seharusnya tidak menghentikan Anda untuk berdoa. Hal itu seharusnya memotivasi kita untuk terus berdoa kepadanya. 3. Kamu lemah. Kita mungkin lemah, tapi ada kabar baik. Dalam Korintus 12 ayat 9-10. Tuhan memberitahu kita bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita dan kekuatannya sempurna untuk kelemahan kita. Jadi lemah bukanlah alasan untuk berhenti berdoa. Jika ada, harusnya membuat kita lebih banyak berdoa. 4. Imanmu terlalu kecil. Iman setiap orang tidak cukup besar. Namun, Yesus memberitahu kita bahwa iman sekecil biji sesawi dapat menghasilkan mukjizat dalam Lukas 17 ayat 6. Pertanyaannya bukanlah seberapa besar iman kita, melainkan apakah kita menggunakannya. Dalam Markus 4 ayat 40. Yesus bertanya kepada para murid yang panik, mengapa mereka takut dan di mana iman mereka. Iman yang kecil bukanlah alasan untuk menghalangi kita berdoa. 5. Kamu tidak tahu apakah Tuhan akan menjawab doa-doamu. Itu benar. Ketika kita membawa permintaan kita kepada Tuhan dalam doa, kita tidak tahu apakah Dia akan menjawabnya. Kita mungkin tidak bijaksana, tetapi Dia bijaksana. Ini mungkin terasa seperti Anda melihat melalui kaca dalam kegelapan dan berdoa dengan buruk. Namun pada akhirnya, kita ingin kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita harus dengan senang hati mengirimkan doa-doa kita dan membiarkan Tuhan yang menjawabnya. Namun, yang tidak boleh kita lakukan adalah memberitahukan bahwa Tuhan harus atau akan mengabulkan doa kita karena integritasnya dipertaruhkan. Dalam Mazmur 115 ayat 3, mengingatkan kita bahwa Allah ada di surga dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Itulah yang seharusnya kita inginkan, mengetahui karakternya yang luar biasa.
Jadi, tidak yakin bagaimana Dia akan menjawab doa-doa kita bukanlah alasan untuk tidak berdoa, karena Anda percaya kepadanya. 6. Apa gunanya doa-doamu? Ketika orang terkenal meminta doa publik, Anda mungkin merasa seperti ada jutaan orang yang mendoakan mereka. Apa gunanya satu doa saya? Namun pikirkan seperti ini. Apakah Anda mengenal seseorang yang terdiri dari 2 atau 3 orang? Bagaimana dengan keramaian? Siapapun yang berdoa adalah satu orang yang berdoa. Segala sesuatu yang terjadi dengan doa terjadi karena satu orang berdoa. Jadi menjadi satu orang yang berdoa bukanlah alasan untuk tidak berdoa. Jika kita tidak bisa mengandalkan satu orang berdoa, tidak ada yang mau. 7. Kamu tidak yakin bagaimana cara berdoa. Itu biasanya terjadi. Untungnya kita memiliki Roma 8 ayat 26 yang memberitahu kita bahwa Roh Kudus akan membantu kita saat kita lemah. Kita tidak tahu bagaimana berdoa sebagaimana seharusnya. Namun Roh akan turun tangan atas nama kita ketika kita tidak memiliki kata-kata. Karena Tuhan mengambil sedikit usaha kita untuk berdoa dan mengubahnya menjadi sesuatu yang kuat. Ketidaktahuan kita bagaimana berdoa bukanlah sebuah alasan. Orang-orang percaya merasa puas mengetahui bahwa Roh Kudus dan Yesus akan turun tangan bagi kita, yang dimana menghibur bagi kita. 8. Dosa menghalangi doamu. Kita tahu bahwa dosa dapat menghalangi doa kita, karena kita membacanya dalam Yesaya 59 ayat 2. Ayat ini mengatakan bahwa dosa kita memisahkan kita dari Tuhan, dan mereka telah menyembunyikan wajah Tuhan dari kita. Namun Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita bahwa jika kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa kita karena Dia setia. Tidak ada alasan bagi kita untuk pergi semenit darinya dengan dosa yang mengikat kita dan menghalangi doa kita. Dalam Matius 22 ayat 29, Yesus memberitahu orang Saduki yang skeptis bahwa mereka membuat 2 kesalahan. Kesalahan yang sama yang dilakukan oleh banyak murid Yesus yang tidak berdoa. Kesalahan pertama mereka adalah tidak mengetahui Alkitab, dan kesalahan kedua adalah tidak mengetahui kuasa Tuhan. Jika kita tahu Alkitab, kita akan tahu bagaimana menjawab serangan musuh. Juga jika kita mempercayai Tuhan, kita akan mempercayai Alkitab dan segera mulai berdoa. Meskipun demikian, tidak ada alasan yang cukup baik untuk menghentikan Anda berdoa. Tidak ada yang menceritakan kisah iman kita seperti berdoa. Iblis akan melakukan apa saja untuk mencegah kita berdoa. Dia menciptakan masalah dalam pikiran kita yang sebenarnya tidak ada, menciptakan narasi yang kita yakini benar. Jika kita berhenti berdoa, kita hanya menuruti keinginan iblis. Namun, cara kita mencegah pikiran iblis dan pernyataan hujatan masuk ke dalam pikiran kita adalah dengan tetap berdoa. Ketika kita terus membawa masalah kita kepada Tuhan dalam doa, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai Dia dan firman-Nya, bukan iblis. Kita harus mempercayai Tuhan karena Dia adalah Bapa surgawi kita, yang terus mengawasi kita untuk memastikan kita baik-baik saja. Dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Jadi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepadanya, bukan iblis.